Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kita bersyukur untuk kabar baik yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga dengan penuh sukacita kita boleh datang bersama dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Tema perenungan kita sesuai dengan tema seragam Gereja Toraja Mamasa, yaitu Allah yang tetap setia. Allah yang tetap setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, manusia seringkali berjanji, tetapi seringkali juga mengingkari janji itu. Baru saja berjanji, tetapi kemudian janji itu dilupakan atau diingkari. Baru saja kemarin tanya pasangannya, "Aku setia kepadamu." Ternyata besok setianya menjadi setiap tikungan ada. Pergi ke pasar tanya anaknya, "Anakku, tinggal moko nanti ku belikan mainan." Pulang dari pasar apa yang dibawa? Sayuran, bukan mainan. Itulah manusia. Manusia punya segudang cara untuk meraih hati orang lain, tetapi punya segudang cara juga untuk mengingkari janji itu. Dan bentuk dari mengingkari janji berarti tidak setia. Tapi berbeda dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang-orang yang berpegang pada perintah-perintahnya, seperti yang tergambar dalam bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa Abraham ini adalah seorang yang telah dipilih dan dipakai Tuhan. Akan tetapi ternyata pemilihan Abraham ini tidak menjamin bahwa Abraham tidak terlepas dari yang namanya kekeliruan, bahkan mengulang kesalahan yang sama. Abraham ini terjebak dalam kesalahan yang sama hanya karena ia takut kepada manusia sehingga ia melakukan kesalahan yang sama. Mari kita perhatikan bacaan kita di ayat pertama hingga ayat yang kedua. Tergambar bagaimana Abraham melakukan kesalahan yang besar ketika ia berbohong dan menyebut Sarah sebagai saudaranya. Mengapa Abraham berbohong? Karena ia merasa bahwa jangan-jangan kalau saya mengatakan dia istriku, saya akan mengalami kesusahan ketika berada di tempat Abimelek. Sehingga ia berbohong dan mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Hanya karena ia bergantung pada pengetahuan dan dirinya sendiri, sehingga ia tidak lagi berpegang pada janji Tuhan. Kemudian di ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ternyata kebohongan Abraham ini berdampak besar tidak hanya bagi Abimelek, tetapi juga pada apa yang telah direncanakan Allah tentang garis keturunan Abraham. Sehingga kita lihat dalam bacaan kita, lewat mimpi Allah menegur Abimelek dan menyuruhnya mengembalikan istri Abraham. Kemudian di bagian ketiga di ayat 8 hingga ayat yang ke-16, Abimelek tahu bahwa peringatan Allah itu adalah peringatan yang serius, sehingga dengan penuh respon yang baik Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan kemudian apa yang sangat luar biasa di sini, selain Abimelek mengembalikan Sarah, ia pun memberikan kebebasan kepada Abraham untuk memilih tempat di mana ia akan menetap dan tinggal bersama dengan Sarah. Kemudian di bagian terakhir ayat 17 sampai ayat yang ke-18, lewat apa yang dilakukan Abraham, ternyata Allah menyatakan pemulihan. Buah ketaatan Abimelek dalam bacaan kita yaitu hidupnya bersama bangsanya dipulihkan, bahkan setiap perempuan di negerinya sembuh dan akan melahirkan anak. Pada awalnya ini kerajaan Abimelek ini sudah dinyatakan bahwa perempuan tidak akan lagi mempunyai anak. Tetapi ternyata lewat ketaatannya, lewat Abraham,
Kemudian Allah kembali menyatakan pemulihan bahwa setiap perempuan di negerinya akan sembuh dan melahirkan anak di ayat yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kisah Abraham ini, kalau kita pikir secara manusiawi, seharusnya Allah sudah mencabut janji dan ketetapannya karena Abraham berulang kali membuat kesalahan. Kalau kita melihat perjalanan Abraham dalam Alkitab, berapa kali Abraham melakukan kesalahan. Di Kejadian 16 kita melihat bahwa Abraham melakukan kesalahan dengan mengikuti saran Sara untuk menghampiri Hagar. Ini menunjukkan bahwa Abraham tidak mempunyai kesabaran dan iman untuk menanti janji Tuhan mengenai keturunan. Lalu di Kejadian 12, ia meninggalkan tanah perjanjian saat kelaparan. Ini adalah sebuah tindakan yang kurang bersandar penuh pada pemeliharaan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kendati pun Abraham berulang-ulang kali melakukan kesalahan, tetapi Allah justru memakai Abraham untuk tetap menjadi berkat. Berulang-ulang kali Abraham melakukan kesalahan, berulang-ulang kali Abraham meragukan janji dan kesetiaan Tuhan, tetapi Allah tetap memakai Abraham untuk menjadi berkat. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bacaan kita, situasi yang Abraham takutkan Allah ubah menjadi situasi yang menyenangkan. Allah menyatakan berkat bagi Abimelek melalui Abraham, dan Abraham pun memperoleh berkat melalui Abimelek. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Allah itu setia dan teguh kepada Abraham, sekalipun Abraham berulang kali meragukan kesetiaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, lewat bacaan ini kita belajar bersama. Yang pertama, bahwa hadapilah ketakutan dengan iman. Bapak Ibu saudara-saudari, Abraham dalam bacaan kita merasa takut sehingga ia melakukan hal yang tidak baik. Tetapi justru kita belajar bahwa ada saat di mana kita merasa tidak baik, ada saat di mana kita merasa terancam dan diperhadapkan pada ketidakstabilan hidup. Tetapi mari terus datang kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi persoalan hidup ini dengan iman. Yang kedua, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sebagai manusia biasa, dalam menghadapi kehidupan kita, ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam hidup ini yang bisa saja membuat kita gagal dalam merealisasikan setiap apa yang telah kita rencanakan. Tetapi percayalah bahwa rancangan dan rencana Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita akan selalu indah di waktu yang Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, bahwa tidak semua kita akan terluput dari yang namanya melakukan dosa, akan terluput dari namanya yang melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, Allah tidak pernah diam, Ia akan terus memperingati kita. Dan karena itu, responlah peringatan Tuhan dengan baik. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, kalau Tuhan sudah memakai Abraham menjadi berkat bagi Abimelek, maka kita percaya bahwa hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Dengan cara apapun itu, sadar atau tidak sadar, hidup yang Tuhan karuniakan ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Allah tetap setia pada setiap janji dan rencananya bagi kita. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, setialah dan tetaplah andalkan Tuhan. Mari hadapi kehidupan ini dengan iman, percaya bahwa rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita selalu indah pada waktunya. Responlah peringatan Allah dengan baik, hidup menjadi lebih dekat kepada Tuhan.
dan tetaplah jadikan hidup karunia Tuhan ini sebagai berkat bagi orang lain. Amin.